Allahumma sholli ala Muhammad. Kapanpun kalau berani kepada kedua orang tua, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma li ridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan, ora bakal mlebu sapa malaikat baitan ing omah, fihi kang iku ing dalem omah tasawiru utawi piro-piro gambar, au tamathilu utawa piro-piro patung, au akun utawa wong kang wani liwalidayhi marang wong tuwa lorone, au baitun utawa omah layat hulu kang ora tau melebu ing omah dhaifun apa tamu. Ini menjelaskan tentang malaikat rahmah. Malaikat rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang jikalau di dalam rumah itu ada tasawir, ada gambar-gambar yang tidak senonoh. Banyak sekarang kalau sampai rekreasi ke Bali, ada gambar telanjang muda dipampang di ruang tamu. Susune ketok. Ono gambar wong utuh telanjang, omah atau rumah itu tidak akan pernah dimasuki malaikat rahmah. Atau ada patung salib, patung biasanya kalau orang kafir ada patung-patung. Buddha ada, Hindu ada, Kristen ada, Katolik ada patung-patungnya. Kalau ada patung-patungnya, apalagi patung itu disembah, itu malaikat rahmat tidak akan pernah masuk.
au akun liwalidayhi, atau anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sugih kaya apa sampean? Ono pengajian tiap hari di tempat sampean, lek sampean wani karung toluroni berani kepada kedua orang tuanya, tidak akan pernah malaikat rahmat itu melepuh masuk ke rumahnya sampean. Malaikat siapa? Malaikat rahmah. Kalau malaikat pencabut nyawa melepuh. Malaikat siapa? Israel melepuh. Terus sampai punya keyakinan lek ono gambar, ono patung malaikat siapapun gak berani melepuh. Kata sopo? Wong kafir akeh sing mati ya. Tahu patung gambar-gambar utuh malaikat Israel gak belum melepuh wedi, malah geram ingin mencabik-cabik hambaanmu. Makanya nggak boleh ada gambar-gambar, ada patung-patung, dan nggak boleh kita sebagai anak durhaka kepada kedua orang tua. Sampai kapanpun kalau berani kepada kedua orang tua, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Delok kan wis. Titinono wis. Liaten wis kehidupannya. Lek wani ambek wong tuane sampai mati, kadang dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Anak durhaka tidak akan pernah hidupnya bahagia, dan dikhawatirkan tatkala dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Harus sampean garis bawahi, ini penting. Kalau sampean ingin dilancarkan rezekinya, kalau sampean ingin dimuliakan hidupnya, dibahagiakan hidupnya, diselamatkan hidupnya dari dunia sampai akhirat, berbaktilah kepada kedua orang tua, sayangi mereka. Apalagi sudah sepuh, sudah tua, masa sudah tua sih dikongkon, mending sih dikongkon. Kadang marahi, kadang dibentak, loro atine, diiris atine. Kalau sampean seperti itu, besok sampean akan dibales juga sama anaknya. Kama tadinu tudan. Kalau sampean berbuat begitu kepada kedua orang tuanya, besok anak cucu kalian akan pasti berbuat seperti itu terhadap sampean. Kalau sampean apik kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, besok anak cucunya sampean pasti juga akan berbakti. Gak ada sekarang pintu surga kecuali melalui ridho dari kedua orang tua. Apapun itu, sampean mau ngamal apapun itu, sampean mau ibadah apapun itu, kalau orang tuanya nggak ridho, tertolak. Karena ridhonya orang tua adalah ridho Allah. Sebaliknya, murkanya orang tua, murkanya Allah. Ridho Allah fi ridal walidaini wa syuktullah fi syuktil walidaini. Ingat-ingat kan, jangan sampai sampean hidupnya sengsara, sudah hidup sekali sengsara lagi. Naudzubillah, hidupnya sekali dan bentar. Kata Kanjeng Nabi, umurnya umatnya ini berkisar dari 70-80. Pirongan Sakdilun saiki wis umur piro? Wis umur 30, wis umur 40, umur 50, kurang 20 tahun kas umur jatah umur kita.
pergunakan umur kita itu sebaik-baiknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sayangi mereka, doakan mereka. Wangil kalau anak itu tidak diberi petunjuk oleh Allah. Kalau anak itu bukan anak yang soleh solehah, angel sulit untuk mendoakan orang tuanya, apalagi mendoakan orang lain. Mendoakan orang tuanya belum tentu, bahkan nggak pernah. Singono nang uteke dunyo tok. Singono nang uteke harta tok, duit tok. Makanya doanya, ya Allah sugihno, ya Allah duit, bese duit tok, mana duit tok. Mendoakan orang tuanya belas. Makanya kadang-kadang kita keceli. Doa untuk dunia, untuk awak dhewe tok. Padahal ciri-ciri anak yang soleh-solehah itu salah satunya adalah mendoakan kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, maafkan saya, maafkan kedua orang tua saya. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi saya sewaktu saya masih kecil. Sampean sing mandiin soko, sing ngasih baju soko, le ada terbesit di dalam hati ingin membangkang kepada orang tua, ingin muring-muring kepada orang tua. Ingat waktu kita masih kecil, masih merah, siapa yang ngerawat, siapa yang pempesin. Iya sekarang pempes, dulu bukan pempes tapi apa nama beding. Kalau orang dulu namanya beding. Jadi kain sewek, kain sarung disobek-sobek terus ditaruh di kemaluannya sampean. Malam bangun. Kenapa? Basah wis. Dinyeboi sama bapak, ibu sampai. Ingat-ingat itu. Jangan sampai ada rasa, ada sifat terlintas di dalam hati, terbesit di dalam hati untuk durhaka kepada kedua orang tua. Ingat-ingat. La yadkhuluhu dhaifun, dan juga malaikat rahmat itu tidak akan masuk terhadap rumah yang tidak ada tamu yang datang ke dalam rumah itu, yang masuk ke rumah itu. Ada tonggo nih, tok pingin silaturahmi, lawangi kunci. Nyun sewu, pirang-pirang, sewu, gak ono sing Jawa. Wedi ono tamu datang, takut kehilangan satu cangkir kopi, satu cangkir teh. Kalau punya sifat seperti itu, malaikat rahmat tidak akan masuk membawa rahmat ke dalam rumah yang orangnya tidak mau ada tamu datang. Rumahnya pintunya terkunci rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, isna'il ma'rufa, agawe siro ing kebagusan, ing kema'rufan, walau ma'as safalati, senajan sertane wong kang asor-asor, kang hino-hino. Jadi sampean tetap berbuat kebajikan terhadap orang yang jahat sekalipun. Gak boleh sampean berbuat api kepada orang api, itu namanya adil. Berbuat jahat kepada orang yang jahat, itu namanya adil. Berbuat apik kepada orang jelek, berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, itu namanya ihsan. Qala Aliun, mongko matur sapa Sayyidina Ali, wa masafalatu ya Rasulullah, lan
lan iku sinten utawi tiang-tiang asor, tiang-tiang hino ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali matur kepada Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan safalah ini ya Rasul? Apa yang dimaksudkan dengan orang yang jahat, yang hino ini ya Rasul? Qala alladziina idza wu'idu, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaiku wong kang nalikani dituturi lam yatta'in mongko ora gelem nerimo pitutur. Jadi kalau ada orang dikandani, dinasehati, nggak gelem, itu namanya safalah. Itu namanya orang yang hina di mata Allah. Itu salah satunya. Dituturi, dinasehati, nggak gelem, tidak mau. Hati-hati kalau kita termasuk mempunyai sifat seperti ini, bisa saja kita termasuk orang yang safalah. Wa idza zujirat, lan nalika den cegah sapa man sapa alladzi mongko lam zadir mongko ora kapok alladzi, dicegah untuk berbuat kemaksiatan, dicegah berbuat kejahatan, tetap nggak mau jo. Kate nandi, kate mendem aku. Loh, kok mendem apa? Stres aku, ojo wis, ojo mabuk, ojo mendem, tetap nggak mau. Kate nandi, kate tuku balon, bukan balon itu ada 5, balon melajur, ojo melajur. Ojo zina, kowe punya istri, zinamu muson dosanya nomor 2 setelah syirik. Enggak usah zina itu dosa besar, tak gelem berarti sampean termasuk orang yang safalah. Hati-hati. Wala yubali, lan ora merduli, alladzi bima kalawan barang kang qala ngucap, alladzi wa ma bilah, lan barang diucapake apa ma ing alladzi, tatkala dikandani, tatkala dinasihati mereka cuek, seolah-olah gak ono uang, gak peduli, cuek, dingin, gak menggubris, cuek aja kayak gak ono uang. Itu gak boleh. Kalau itu dilakukan, termasuk kita safalah. Na'udzubillah. Kalau ada ciri-ciri, 3 ciri-ciri itu, cuek terhadap kemaksiatan, tatkala dituturi gak gelem, tatkala dicegah gak mau, dikhawatirkan kita termasuk orang yang safalah. Ndang tobat si mumpung ono waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, hai Ali, sedekah sirri utawi sedekah kang samar, sedekah sirri, sedekah yang sembunyi, tudfi'u ghadabar rabbi, iku mateni apa sedekah ing bendune, ing amarai, ing bencini ar-rabbi, pangeran Gusti Allah. Jadi kalau sampean sedekah sirri, apa contohnya sedekah sirri? Ngasih panganan isu-isu, kasih panganan apa ini? Cocok untuk racuni, bukan. Udah misalkan udah kebiasaan setiap Ahad pagi, setiap Rabu pagi, setiap malam Jumat, setiap Jumat pagi makan bersama di Amam, di Masjid Rasulullah. Moro-moro ada panganan. Itu termasuk sedekah sirri. Contoh. Apa manfaatnya? Apa fadilahnya? Bisa
meredam amarahnya Gusti Allah. Wa tajlibu lan narik sedekah al barokah ing keberkahan warizqal katsira lan ing rezeki kang akeh. Jadi kalau sampean sering sedekah siri, sampean transfer ke yayasan piro 10.000 enggak apa-apa. Sampean sedekah ke rekening yayasan kan enggak tahu yayasannya piro 10.000, biayai 6.500. Sekali-sekali sedekah 1 juta, 100 juta, biayai 6.500. Itu akan narik kepada keberkahan hidup kita. Kalau kita sudah diberi barokah oleh Allah, diberi ketambahan kebaikan oleh Allah, pasti kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau sudah diberi rahmat oleh Allah, segala dosa kita di atas dunia ini akan dimaafkan, akan diampuni oleh Allah. Dan Allah berjanji besok yaumil kiamah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi sampean masuk dalam surga itu bukan karena amalnya sampean, bukan karena akehnya ibadah sampean, bukan, tapi karena rahmat dari Allah. Caranya mendapatkan rahmat dari Allah salah satunya dengan sedekah sirri, dengan sedekah sembunyi. Terus sedekah dengan sirri ini akan menarik rezeki juga, akan mendatangkan rezeki juga al-katsira yang banyak. Kasirnya Allah, sedikitnya Allah aja nggak tahu, apalagi yang banyak menurut Allah. Gimana sampai mau sedekah kalau sampai nggak kaya raya? Pasti cuma 100.000. Ikhlas Pak, iya ikhlas, tapi pondoknya nggak akan jadi, masjidnya nggak akan jadi sampai kiamat kalau cuma 500. Wa bakir bisadaqati lan isu siro kalawan ngasih sedekah. Isu sedekah itu habis subuh sedekah enggak apa-apa. Sedekah panganan boleh, sedekah sembako boleh, sedekah duit boleh. Kasih ke orang-orang pengemis, pemulung, kasih lek gelem. Duh, kok bisa Pak lek gelem? Iya, karena Bapak sudah 2 kali, bahkan 3 kali mungkin memberi sedekah terhadap pemulung, enggak diterima. Kalau enggak diterima, enggak jadi amal. Kalau enggak diterima itu, terimanya amal kalau ada yang nerima. Fa innal balaa yanzilu qoblal buhuri. Mongko sak temene bala iku temurun apa bala ing dalem sak durungi isu. Makanya sampai isu lebih cepat, lebih isu. Misalkan sampean ditakdirkan oleh Allah ada musibah di pagi itu, sampean lebih pagi, lebih isu sedekahnya, maka bala yang akan terjadi, bala yang akan datang, musibah yang akan datang itu pasti tertolak, sampean diselamatkan dengan sedekah. Fataraddul qada mongko nolak apa sedekah ing qada'i Allah, takdir eleke ditolak, musibah ditolak fil hawa ing dalem awang-awang atau langit. Jadi belum turun bala itu, musibah itu tidak akan terjadi. Itu fadilai dari sampean bersedekah, khususnya sedekah sirri atau sembunyi, khususnya sedekah di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq
bi ahsani ma indaka. Wahai Ali, tatkala sedekah sira mongko sedekah sira kalawan luwih bagus-bagusi barang kang ono sandingi sira. Maksudnya yang kita miliki. Kalau sampean ingin sedekah, di dalam dompetnya sampean ada 100.000, ada 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.500. Sampean ambil yang terbaik. Piro? 100.000 kagian ya Pak. Mosok kagian. Kalau sampean memandang uang 100.000 itu besar, berarti jiwanya sampean lebih kecil dari uang 100.000. Ingat-ingat. Kalau sampean tatkala mau sedekah memandang uang 100.000 itu besar, berarti jiwa sampean lebih kecil dari uang 100.000. Malah di masjid-masjid tatkala Jumatan sing dicari adalah yang 1.000, 2.000 dijemblongno kotak amal. Jarang dilihat kalau sedekah itu yang 100.000, yang merah-merah. Oh, no merah tapi 100 rupiah. Fa inna sadaqatah luqmatin min halalin. Mongko seduhune sedekah sak puluhan, apa sak puluhan, sak suap nasi min halalin saking barang kang halal, ahabbu iku luweh didemeni, luweh dicintai ilallah marang Gusti Allah Ta'ala. Kalau sampean bersedekah makanan hanya 1 suapan saja, itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala mi'ati mithqalin min haramin, lebih dicintai daripada sedekah 100 miskol. Mi'ati miskol, 100 miskol, 20 miskol saja itu senilai 50 juta. 20 miskol saja itu senilai 50 juta. Kalau 100 miskol berarti setara dengan 250 juta min haramin, saking barang kang haram. Jadi sampai sedekah sesuap nasi yang halal itu lebih dicintai Allah daripada sampai sedekah 250 juta tapi kecampuran barang haram. Gak ada keberkahannya, bahkan akan mendatangkan musibah. Wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautik, utawi sedekah kang dhisikaken sira ing sedekah ing dalem sadurunge mati sira. Sampeyan sudah belajar bersedekah sebelum mati. Jadikan amal sedekahnya sampeyan itu amal sedekah jariyah. Jadi akan terus mengalir pahalanya sampai yaumil kiamah. Bahkan walaupun kita mati, kita itu akan tetap mendapatkan pahala sedekah itu. Afdalu min mi'atin, iku luweh utama timbang 100 miskolin. 100 miskol berapa tadi? 250 juta. Yatasaddaquna biha ba'da mautik, kang podo nyedakohake sapa ahli waris kalawan mi'ati sakwisi mati sira. Jadi misalkan anak keturunannya sampeyan sugih mensedekahkan untuk sampeyan 250 juta, itu apik, tapi luwih apik, tapi lebih baik tatkala sampean masih hidup, sampean sudah bisa bersedekah. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah, ing dalem dinone besok ningali sapa wong siji, sapa wong ing barang kang wis ngelakoni sapa wong apa tangani. Besok tatkala sampean sudah meninggal dunia, sampean akan melihat
amal-amalnya sampean yang telah sampean perbuat, yang sampean lakoni ibadah sampean, amal sampean berinfak sedekah akan ketok kabeh tatkala sampean itu sudah mati, karena yang menemani besok di alam barzah adalah amal kita. Kalau sampean ingkari itu, kalau sampean nggak percaya itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Kalau orang kafir yang nggak percaya tentang ini menyesal, kok aku disiksa koyo ngene, seandainya dulu aku dijadikan tanah mawon, tanah saja itu lebih baik kata orang yang kafir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Turab itu tanah atau debu. Maknanya apa? Kita seharusnya sewaktu di dunia harus rendah hati. Ada orang ngandani kiapi, kita harus ikuti, enggak nyocos ya, enggak jawab. Sholat Thomas, mau kalau sholat syariah, aku sholat makrifat, enggak boleh. Mas sholat Thomas, mau awak musik tingkatan syariat, ngongkon aku tingkatan makrifat, tingkatan makrifat, enggak boleh ya. Harus rendah hati. Turab itu tanah, harus kita itu serendah-rendahnya. Kita harus punya ketawaduan, setawaduk-tawaduknya, sehingga kita mengerjakan amal ibadah apapun itu enak anteng, nggak ada perlawanan dari dalam itu, nggak ada kebencian. Sampean beribadah itu nggak benci, tapi sampean ibadah itu dengan cinta ikhlas karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala. Hai Ali, sedekah sira ing atasi wong mati sira. Maksudnya sedekah terhadap orang tuanya yang sudah mati, orang tuanya yang sudah meninggal, kakeknya yang sudah meninggal, neneknya yang sudah meninggal, ayahnya yang sudah meninggal, ibunya yang sudah meninggal. Sedekahkan fa innallahi ta'ala, mongko setuhune Allah Subhanahu wa taala qad wakalah iku teman-teman wis nugasake Allah malaikatan ing malaikat yahmiluna kang padha gawa kabeh malaikat sedekatil ahya'i ing sedekoi wong kang isih urip. Jadi nyampe ilaihim marang mautakum. Jadi kalau seanaknya bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, itu Allah sudah menyiapkan petugas, yaitu malaikat untuk menyampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Sampai sebagai anak mensedekah orang tuanya yang sudah meninggal, itu nyampe. Yang bilang ini kebanyakan ulama NU ya. Makanya jangan jauh-jauh dari NU. Fayafrahuna biha, mongko padha bungah, mongko padha bahagia saka mautakum, orang yang sudah mati itu asadda makanu yafrahuna fid dunya. Kalawan sedekah tadi, orang-orang yang meninggal tadi senang bunga setelah dapat kiriman dari anak cucunya berupa sedekah. Makan asaddu makanu kalawan luweh banget barang kang ono mautakum iku bungai kabeh fid dunya ing dalem dunya. Jadi lebih bahagia daripada dia menerima sedekah itu di dunia, lebih senang di akhirat, kalah kesenangan di dunia. Karena sampean ngirim sedekah berupa doa saja, berupa suratul Fatihah saja, itu wong tuane sampean yang sudah meninggal itu, mbah-mbah sampean itu
itu bungai luar biasa, melebihi bungahnya atau senangnya atau bahagianya di dunia, kalah kebahagiaan di dunia ini. Padahal sampai cuma ngirim Fatihah tok, setiap sholat waktu Fatihah tok. Perlu garis bawahi, kecuali anak yang soleh solehah yang bisa mendoakan orang tuanya. Selain anak yang soleh solehah, jarang atau bahkan tidak sama sekali mendoakan orang tuanya. Yang dipikirkan hanya di dirinya sendiri. Allahumma ghfir wa yaquluna lan podo mengucap somo mau takum orang yang meninggal, sesepuh kita yang kita kirimi sedekah, yang kita kirimi doa tadi, berdoa kepada Allah. Allahumma ghfir liman nawara qabrana wa bassirhu bil jannati kama basyarana biha. Duh Gusti Allah, mugi-mugi ngapura panjenengan marang wong kang madangi ing kubur kita, ing kubur kami. Jadi orang yang sudah meninggal itu berdoa kepada Allah, berarti termasuk kekasihnya Allah ini yang kita doain ini. Semoga orang tua kita ditakdirkan oleh Allah menjadi muslimin muslimat yang ancep keimanannya sampai dia meninggal, dan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Wa bassirhu lan mugi bungahno panjenengan bil jannati ingman ing anak-anak sing dungoni tadi kalawan swarga kama bassarona biha kaya olehi bungahno man ing kita kalawan soda. Jadi saking bungahnya orang yang menjadi kekasihnya Allah itu, yang sudah meninggal itu mendoakan kita, yang demen, yang seneng, yang suka bersedekah di atas namakan orang tua kita atau sesepuh kita yang sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir. Ya Ali, wahai Ali, i'mal khalisan lillahi ta'ala. Wahai Ali, ngamalo siro hale murni karena Allah Ta'ala. Jadi kita harus beramal kita harus ikhlas karena Allah. Gak usah keagian bacot alasan aku si turun sugih, aku si turun sempat mbak sedekah untuk orang tua ini, si turun punya uang belum gajian. Alasan kalau sudah perintahnya ikmal sudah kerjakan, gak usah nunggu sudah. Kalau itu hal kebaikan. Kerentai sampean ikmal kerja noise, gak usah perhitungan. Kalau hal kebaikan sampean gak usah perhitungan, kecuali hal itu kemaksiatan sampean harus hindari sekuat tenaganya sampean. Wa innallaha mongko seduni Allah la yaqbalu iku orah nerimo illa mangkana khalisan liwajhihi, kejaba ing wong kang ana sapa man iku murni ikhlas karena mengharap ridho dari Allah, mengharap bertemu dengan Gusti Allah. Jadi syaratnya amal itu sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi, dan kita harus ikhlas karena Allah. Enggak boleh ada kesirikan di dalam hati kita, murni ikhlas. Sampean juga mbak-mbak calon istri, calon ibu, calon yayang dari suaminya besok, kalau milih jodoh, nerima lamarannya orang, lihat dulu keikhlasannya, kemurnian hatinya. Walaupun ganteng, lek calonnya ono papat, gak usah cari yang situ mawon, ya. Cari yang sedia sampai mati.
Kalau sampean terpesona oleh kegandengannya, banyak perangkap-perangkap dari orang kafir untuk memurtadkan kita. Jalannya seperti itu. Dicarikan orang yang ganteng-ganteng, yang sugih-sugih untuk menikahi perempuan-perempuan yang sederhana, perempuan-perempuan yang ekonominya minim. Untuk apa? Dimurtadkan hati. Setelah murtad, setelah keluar dari Islam, masuk ke agama lain, jadi kafir, jadi orang musyrik, kadang ditinggal. Anaknya dilebok nih ke dalam agama nih. Qala ta'ala, dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mongko utawi sapa wonge iku ana man iku arep-arep, bukan arep-arep, pasti sapa man ing ketemu pangirani. Kalau sampean pingin betul-betul ketemu sama Gusti Allah sing temenan, sing duduk bujukan, sing temenan, ono lambene ngaku nih Allah pangirani, tapi amalnya setiap hari, kelakuannya setiap hari menuruti hawa nafsu nih. Yang dibuat pangeran bukan Allah, tapi yang dibuat pangeran adalah hawa nafsunya. Hati-hati. Kalau kita betul-betul yakin bahwa besok kita akan bertemu sama Allah, sama Gusti Allah, falyamal mangko ngamaluman amalan sholihan, kalawan amal kang bagus, amal yang soleh. Enggak cukup soleh, tapi juga harus ikhlas. Luar dalam podo, enggak boleh tersisipi dari hal yang syirik, hal yang kemusyrikan, enggak boleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadalan, ojo nyengkutuake sapa man kalawan nyembah pangeran man ing wong siji. Maksudnya apa? Enggak boleh kita itu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi enggak ono krono liyane, karena kecoba mengharap ridho dari Allah. Enggak ono liyane, karena ada calon mertua ke, karena ada calon yayang ke, calon istri ke. Terus sampean ibadah bukan karena Allah, tapi karena pingin dilihat, pingin didelok wong liya. Itu dikhawatirkan di dalam jiwa kita ada kesyirikan. Riya itu termasuk syirik yang kecil, hindari itu. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.